Jadi intinya gini, IDI kepingin RUU kesehatan ini ditinjau ulang, dikaji ulang, dan diajaklah organisasi profesi IDI ini untuk diskusi, untuk sharing agar menciptakan undang-undang yang paripurna gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di acara Hai Sam Rabu. Kali ini saya ngundang dan saya diundang untuk membahas terkait urusan sesuatu yang viral bahkan dibuh di pusat sampai ke daerah-daerah terkait dengan urusan pembahasan Omnibus Law kesehatan. Hari ini kebetulan bersama Ketua IDI yang baru, dan sebelumnya saya ucapkan selamat terpilihnya Dr. Yaya sebagai Ketua IDI Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir di sini Bapak Brady, anggota Komisi D yang memang harus mengawasi terkait dengan urusan aturan penutupan kesehatan yang dilakukan oleh seluruh vaskes-vaskes dan juga tenaga medis kesehatan, nakes. Dok, sebagai Ketua IDI, saya sempat melihat salah satu barusan di sini bersama dengan anggota IDI, Dr. Yaya, dengan jelas dan lantang gitu ya, menolak pembahasan pembahasan Omnibus Law yang hari ini sebetulnya kalau tidak salah sudah ada di Komisi 9. Dan antara Kemenkes dan juga Komisi 9 sudah melakukan beberapa pembahasan kayaknya. Sebelum masuk ke itu, karena subscriber dan juga pemirsa di sini mungkin masih belum Pak Ketua saja, Ketua IDI. Siap. Masih belum ngeh dengan urusan ini. Siap. Lah, sebetulnya IDI itu apa dan tupoksinya apa dalam peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Dok? Ya. Biar nanti sistematis pembahasannya, Dok. Siap. Terima kasih sebelumnya. Monggo. Kesempatan yang diundang lah untuk di podcast Sam Rabu ini. Jadi kalau kita flashback ke belakang gitu ya, IDI ini adalah suatu organisasi profesi. Ya. Jadi karena suatu organisasi profesi, jadi ada kekhususan organisasi. Jadi khususnya yaitu karena IDI adalah dokter gitu kan. Kalau IBI bidan, PPNI perawat gitu kan. Nah, di IDI ini organisasi ini sebagai wadah. Sebagai wadah seluruh dokter, kalau misalnya di cabang, dia seluruh dokter yang ada di cabang kabupaten, kalau yang di wilayah itu Jawa Timur, dan kalau di PBID adalah seluruh di Indonesia. Jadi anggota IDI, khususnya kita bicara di cabang ini, karena ini cabang Bangkalan, seluruh anggota IDI di cabang Bangkalan semuanya dalam satu wadah, yaitu organisasi profesi IDI cabang Bangkalan. Nah, di situ akan ada banyak, satu mungkin ya, jadi satu yang di dalam IDI ini adalah ada beberapa dokter IDI cabang Bangkalan ini ada ketentuan atau kekhususan dalam menjalankan tugas atau tupoksinya gitu kan. Jadi IDI akan mengawal gitu. Adakah misalnya kesejahteraannya bagaimana gitu kan. Yang kedua, selain kesejahteraannya, tugasnya dia di rumah sakit maupun di rumah seperti apa gitu kan. Terus misalnya jika ada permasalahan-permasalahan mengenai sejawat yang berhubungan dengan profesi, IDI mengayomi atau menjembatani dan ikut membantu menyelesaikan, sehingga tidak sendiri-sendiri, tidak
tercerai-berai gitu kan. Oke, Dok, yang terkait dengan urus omnibus law, sebetulnya tugas pokok ID dalam konteks keorganisasian secara institusional ID, meskipun ini kan sebetulnya adalah organisasi keprofesi, baik organisasi profesi gitu ya, wadah profesi. Yang ini sebetulnya kalau di undang-undang sebelumnya memang betul-betul yang ditunjuk secara langsung oleh aturan perundang-undangan dan mempunyai tugas-tugas khusus terkait dengan urusan kerja-kerja keprofesian. Tolong sampaikan dong, termasuk kepada saya juga kepada pemirsa, tugas pokok yang harus dilakukan oleh ID yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain itu apa? Baik, kalau kita kaitkan dengan RUU Kesehatan yang sekarang lagi rame omnibus. Nah, yang dulu, yang pas tugas pokok ya. Yang petugas pokok dulu. Nanti baru kita masuk. Jangan dikaitkan dulu nih. Iya, makanya nanti kalau itu nanti baru ke nih. Kenapa kok Pak Dokter ID Bangkalan kok menolak? Gitu, siap. Jadi yang pertama, anggota ID di Bangkalan ini harus mempunyai surat izin praktek jika melakukan praktek dimanapun, ya kan? SIP, baik itu di rumah sakit, di puskesmas atau mandiri, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk seluruh dokter khususnya yang di cabang ini, untuk dia membuat SIP, ya kan? Untuk membuat SIP itu harus punya STR syaratnya. STR itu apa? Surat tanda registrasi, ya kan? ID. Di mana STR ini harus didapat jika, ya kan, bisa didapat jika memenuhi kuota SKP yang dipersyaratkan. Maksudnya apa? Maksudnya agar ilmu-ilmu dokter yang ada, yang bertugas di Kabupaten Bangkalan khususnya, ada update. SKP ini didapatkan dari forum ilmiah. Jadi misalnya ikut seminar, ikut kegiatan sosial. Nah, jadi setiap kegiatan seminar atau update ilmu ini akan dapat SKP. Nah, SKP ini akan dikumulatifkan nanti. SKP itu apa, Dok? Jadi SKP ini adalah angka nilai kredit ya. Oh, kredit ya. Seperti kalau guru ada nilai kredit gitu kan. Semacam kalau orang kuliah. Apa ya kalau kuliah itu ya? SKS itu ya. Ya, semacamnya gitu. Jadi gitu ya. setiap seminar itu akan ada nilai SKP. Misalnya seminar tentang misalnya di bedah ya, tentang sakit gondok misalnya gitu kan. Nanti kalau kita ikut dapat nilai kredit 3 misalnya gitu. Nah, setiap profesi atau spesialis dokter maupun dokter umum itu berbeda-beda. Itu targetnya, itu kan teknis. Kembali ke pertanyaan tadi awal, itu teknis yang dilakukan oleh ID ya, berarti. Dan itu bagian dari tanggung jawab ID untuk mendapatkan STR. Gitu, Dok. Jadi STR itu lembaga yang satu-satunya bisa untuk mengeluarkan adalah ID. Bukan. Gimana? STR ini adalah nanti dikeluarkan oleh KKI. Oh, KKI, Konsil Kedokteran, ya kan? Di mana petugasnya ID ini hubungannya dengan STR adalah ID mengadakan seminar-seminar. Ini KKI dengan ID ini apa, Dok? Nah, KKI adalah yang mengawasi dokter-dokter di Indonesia. Dibentuk apa? Ya kan? Dibentuk siapa? Jadi oleh negara. Jadi Konsil Kedokteran ini yang bentuk pemerintah sebenarnya. Bukan ID. Bukan ID. Jadi bukan bentukan ID, yang bentuk oleh SK Presiden. Ya. Jadi tugasnya ID itu untuk bagaimana mengantarkan orang ini betul-betul memenuhi syarat untuk mendapatkan STR. Jadi ID memfasilitasi, misalnya ID mengadakan seminar nih, agar nanti anggotanya dapat nilai kredit nih untuk mencukupi nilai SKP yang dibutuhkan gitu kan. Itu satu STR. Kalau SIP kan Dinkes ya, kalau SIP-nya. Sekarang perizinan. Oh, perizinan bukan Dinkes. Artinya negara dalam negara, pemerintah. Terus yang lain, Dok, tugas yang lain dari ID sendiri? Kalau tugas dari ID yang paling pokok, tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 29 itu apa saja sebetulnya? Selain dari dua itu. Sebenarnya yang paling pokok di situ sebenarnya poinnya. Iya. Dok, yang saya serap, yang saya lihat, yang saya perhatikan perkembangan perdebatan di publik terkait dengan itu sebetulnya karena salah satu itu adalah
monopoli. Nah, itu isu yang berkembang, itu monopoli, bahwa tidak boleh sebetulnya negara ini memberikan tidak boleh negara ini justru memasarkan sebuah kewenangannya kepada swasta atau yang lain. ID ini sebetulnya adalah tidak berbeda dengan PGRI, tidak berbeda dengan yang lain-lain. Cuma kalau PGRI dengan ID beda, karena kalau ID mempunyai kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Untuk seperti tadi yang diceritakan, Dok. Lah, ini sebetulnya yang menjadi salah satu yang saya tangkap, Dok, ya, yang menjadi salah satu pokok perdebatan di publik. Kenapa ada yang setuju, kenapa ID menolak? Nah, kalau masalah itu kenapa ditolak, Dok? Kalau masalah itu kenapa ditolak gitu? Ya, jadi gini, ada beberapa poin atau substansi pasal-pasal itu yang dalam pembahasan teman-teman di cabang, wilayah maupun pusat itu yang sekiranya merugikan sekali organisasi profesi dan dokter khususnya. Jadi ya itu yang sebenarnya kita terus perjuangkan gitu kan. Jadi kalau misalnya seperti tadi, ID dikatakan monopoli gitu kan. Yang monopoli kalau kita bertanya yang monopoli yang mana? SIP ID tidak mengeluarkan. Kan pemerintah dari dulu. Sebelum perizinan kan Dinkes. Dinkes kan dari pemerintah juga. Hanya ID memberikan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Tapi kalau apa namanya STR itu kalau tidak dikeluarkan oleh KKI dan ID lewat itu negara tidak akan memberikan, karena itu menjadi salah satu syarat kan, Dok. Makanya syaratnya itu kan hanya webinar atau seminar. Dan ini yang mengadakan kan ID. Betul. Kalau yang lain apa Dok ya di organisasi kedokteran ini sebetulnya? Tapi yang masuk ke undang-undang hanya ID sebetulnya. Iya, karena kan memang organisasi profesi yang dianggap khusus ya mungkin. Iya, ID. Ya. Jadi kan selama ini isunya adalah yang paling ditekankan menonjol adalah masalah STR yang kemarin Pak Menkes bilang sekali ngurus STR bisa sampai 6 juta. Ada isu kan begitu. Itu ya kan oknum juga, Dok, ya? Iya, tapi kalau yang saya sendiri mengalami, saya enggak sampai 6 juta gitu kan. Kok bisa satu STR 6 juta? Pak dokter yang mengalami, Pak Yayat sendiri yang mengalami, tidak justru membuktikan bahwa yang lain tidak mengalami. Enggak, kalau yang saya nilai gini, karena angka 6 juta itu kalau yang saya lihat di pernyataan Pak Menkes kan kemungkinan gini, iuran ID kah itu ditambahkan dengan iuran ID kah apa enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya sebenarnya gini, iuran ID kalau spesialis aja sebulan hanya 100.000 loh. Iurannya sebulan. Spesialis ini. Spesialis. Dokter umum 50.000 sebulan. Ya. Sebulan. Sekarang kalau dilihat ada ya pernyataan berat itu di mananya dalam tanda kutip beratnya. Kalau sebulan 100.000 dokter spesialis, 50.000 untuk dokter umum. Kalau dikalikan 1 tahun 100.000 kan 1,2 nih. Kalau dalam konteks itunya. Tapi ini sebetulnya kan yang merasa cemburu, kalau saya kan bukan dokter. Yang merasa cemburu kan dokter-dokter yang sebetulnya tidak bisa tidak merasa mudah untuk berekspresi gitu ya. Tidak merasa mudah untuk mendapatkan STR, tidak merasa mudah untuk dan lain sebagainya. Dan kayaknya ada sih kayak paguyubannya PDSI. PDSI atau yang lain. Ada gitu-gitu itu yang sering yang ini yang setuju kayaknya, yang setuju betul. Yang untuk Omnibus Law untuk dan tujuannya adalah untuk bagaimana salah satu ini dikoreksi saja. Diakui atau tidak di Indonesia ini informasinya kekurangan dokter. Betul, distribusi dokter. Yang kedua, untuk bagaimana mencetak dokter itu tidak mudah. Betul. Karena memang saya tadi juga di grup ini juga dikasih anonnya Minkes tentang bagaimana sulitnya pendidikan kedokteran dan ini keterbatasan dan lain sebagainya. Lah, undang-undang Omnibus Law ini katanya Pak Menkes itu ini untuk bagaimana merubah ini. Nah, kalau ini bisa merubah dan bisa memberikan kemudahan bagi orang untuk bisa menjadi dokter, bisa untuk lebih mudah juga mendapatkan STR dan juga SIP. Ini kan juga bagus Badaya dalam perspektif ini. Tanggapannya, Dok? Jadi gini, kemarin itu yang dipermasalahkan sebenarnya titik beratnya adalah distribusi tentang dokter spesialis yang di daerah.
Jadi tidak menyebutkan tentang dokter umum yang di daerah. Kalau dokter umum di daerah sudah banyak nih. Distribusi dokter spesialis yang sangat kurang di daerah, gitu kan. Nah, kemarin sudah dibahas nih oleh Prof. Zainal, kan. Sebenarnya kalau masalah distribusi dokter spesialis di daerah, itu bukan organisasi profesinya yang diobrak-abrik tapi kan. Bung, kita bisa kok diskusi masalah distribusi gitu kan. Bung, ini juga tugas pemerintah dan berdampingan dengan organisasi profesi juga bagaimana caranya mendistribusi. Jadi cara pasti ada lah kalau kita diskusikan. Tapi kan bukan untuk merombak organisasi profesi supaya mengambil alih kebijakan organisasi profesi terus akan diambil alih oleh Kemenkes semuanya gitu kan. Seakan-akan kamu ini nggak bisa nih mendistribusikan dokter misalnya gitu ya, dokter spesialis, wes tak ambil alih aja ke kebijakannya. ID tidak pernah mendistribusikan dokter, tugasnya bukan. Itu bukan tugas ID, kan begitu. Memang ada anggapan begitu, artinya kewenangan negara ini tidak boleh diserahkan gitu ya. Ada wacana semacam itu dalam perdebatan Omnibus Law kesehatan ini. Selama ini ID ini siapa? Dalam konteks perspektif hukum. Negara tidak boleh. Negara kalau mendelegasikan boleh juga, tapi itu delegatif namanya. Lah hari ini yang terjadi kelirunya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 itu karena undang-undang itu justru menunjuk ID dan ID yang monopoli. Itu yang berkembang di masyarakat gitu. Dan itu karena ID Bangkalan bagian dari yang menolak, mestinya apa sih sebetulnya untung ruginya terhadap Bangkalan terkait dengan urusan masalah itu? Ya, kalau terkait khusus Bangkalan sih nggak ada ya. Nggak langsung ya. Yang iya, secara langsung kan nggak ada. Cuman kita kan sebagai organisasi dokter yang ada di situ, kita kan juga diberikan materi-materi. Sebenarnya kita bertanya kan, apa sih yang ditolak gitu kan? Ya betul. Ternyata ada penjabaran, ini pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini kan gitu. Setelah kita kaji bersama oleh teman-teman di cabang, oh iya ini kan nggak bisa gitu kan. Salah satunya tadi distribusi, masalah STR gitu kan. Iya. Kalau ID ini ketat dok, katanya sih. Enggak juga untuk SIP, STR dan semacamnya itu. SIP itu kan ID tidak mengeluarkan SIP kan tadi kan. Gitu. Kewenangannya cuman rekomendasi. Rekomendasi itu menunjukkan. Rekomendasinya betul. Itu. Rekomendasi itu adalah bahwa menunjukkan ID itu bilang gini, ini betul-betul anggota ID Bangkalan misalnya. Jadi alamatnya memang orang Bangkalan nih gitu kan. Dan layak gitu ya. Dan nggak ada kata layak nggak layak. Pokoknya ikut persyaratan yang itu aja sudah beres. Sudah beres ya. Nggak ada kata dipersulit. Yang banyak terjadi itu kadang begini, ada teman sejawat dari kota lain gitu. Dari kota lain, dia sudah ada SIP 3 di kota tersebut, mau praktek di kota Bangkalan, minta surat penugasan. Gitu loh, minta surat penugasan. Padahal kan pemerintah sudah mewajibkan, sudah mewajibkan maksimal 3 tempat. Nggak bisa kamu 4 tempat. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Memang sudah batasannya. Keterbatasan nanti dalam melayani pasien, kan gitu. Pak Baidi, ini kan menarik. Ini menarik dengan kaitan dengan konsistensi tadi. Satu persoalan. Ternyata yang mengawasi, yang membina, yang kinerja dokter itu di ID, dok ya. Kalau sumpama ada ya orang masyarakat atau yang lain-lain, apa yang menjadi keluhan dan lain sebagainya, sebagaimana pengalaman dari Pak Baidi gitu ya. Ceritakan dong pengalamannya itu sebetulnya harus bagaimana Pak Baidi harus melangkah. Silakan Pak Baidi, ceritakan tadi apa itu dulu. Ya, biar Pak Yaya. Saya nggak tahu nih masalahnya apa ya. Silakan Pak Baidi. Mungkin bisa diceritakan secara jelas. Ucapkan selamat dulu Pak. Oh iya, selamat dulu. Ceritakan dong. Siap. Begini, kita juga saya tanyain Pak Liman tadi. Ada satu kejadian di rumah sakit Samratulangi di Dokter. Satu dokter itu memulangkan pasien dengan keadaan masih kurang sehat, belum sembuh. Saya sempat telepon ke dokternya itu, maunya saya tanyain waktu itu kan konsultan saya yang sakit ini. Jadi waktu itu saya telepon di blog sama dokter ini. Sibuk mungkin. Ya kan bisa. Iya. Masih apa? Saya lagi periksa pasien. Mestinya ada gitu.
Habis itu Pak Liman, sore itu pasien itu belum sembuh banget, dipulangkan Pak dokter. Artinya ketika pulang 4 jam dari rumahnya, drop lagi orang itu. Saya telepon suruh masukkan lagi. Makanya ada satu, saya sebutkan saja ini kalau yang bagus. Enggak, maksudnya kan itu ceritanya kan? Ya. Itu ceritanya. Kaitannya dengan ID. Itu harus itu kalau ada semacam itu, ada nggak di fungsi ID dalam pengawasan dan pembinaan dan lain sebagainya untuk apa namanya yang memberikan solusi dan memberikan tindakan terhadap masalah ini, Pak Ketua. Jadi kalau sekilas tadi mendengar cerita dari Pak Baidi, ini kan kasusnya ada di rumah sakit ya. Nah, karena kasusnya ini di rumah sakit, dokter rumah sakit sebenarnya adalah yang nanti bisa mengevaluasi kinerja ini adalah Rumah sakit. komite medik. Komite medik rumah sakit. Jadi komite medik rumah sakit itu dia dalam tanda kutip ya ketua kelompok medis yang di rumah sakit. Itu bawahnya ID? Bukan. Di bawah direktur. Jadi seluruh dokter dijadiin satu, dikelompokkan, ada ketuanya. Nah, itulah komite medik gitu. Ketua komite medik gitu. Ini bertanggung jawab ke direktur ya? Iya, direktur. Betul. Terus kaitannya dengan ID nggak ada? Kalau secara langsung ya nggak ada. Jadi ini kan karena tugas dan fungsinya masih di rumah sakit, harusnya komite medik ini yang bisa menyelesaikan ini. Kan kebenaran ketua komite medik rumah sakit adalah saya juga gitu. Oh iya. Nah, kalau urusan itu kan urusan jadi cuman kebenaran banget nih kan gitu. Kalau ada kasus yang semacam ini di vaskes-vaskes yang lain dan macamnya, fungsi ID itu sebetulnya kan secara umum kan pembinaan dan macamnya kan itu kan di ID. Kalau terjadi semacam ini, apa sebetulnya peran ID dalam konteks masalah ini? Jadi gini, kalau misalnya nanti sudah dipanggil karena permasalahan ini dipanggil klarifikasi oleh komite medik, tidak ada perubahan sehingga tidak ada kemajuan lagi, perbaikan gitu, maka komite medik yang pertama adalah lapor ke direktur nih, kan karena garisnya ke situ. Ya, betul. Nah, mungkin kalau direktur nanti setelah pembinaan tidak ada perbaikan juga terhadap pelayanan, bisa saja nih ke ID. Direktur bisa ke ID. Maka ID akan memanggil nih anggotanya. Ini loh ada keluhan terhadap salah satu anggota ID seperti ini. Kita akan klarifikasi nanti. Kewenangan ID dalam konteks ini? Kewenangan ID dalam pembinaan. Hanya pembinaan. Tidak bisa beri sanksi yang tidak bisa. Jadi kalau misalnya karena saking keterlaluan kira-kira ini harus ya kita proses, kan ada MKEK. Oh iya betul, MKEK. Majelis Kehormatan iya. Nah, itu sini maksudnya. Iya. Tapi kalau dokter sudah masuk ke tangan ID dan diproses masalah ini, berarti ini sudah ada catatan kan? Ada catatan. Ini betul. Pak dokter, jangan sampai ada diproses di ID karena ID masih mempunyai kewenangan dan juga mempunyai tugas untuk masalah itu. Ya. Dan itu menjadi catatan besar. Ya, apalagi nanti ditulis oleh media kan? Iya betul. Akan berdampak kan? Ya. Oke, kembali ke yang tadi. Kan sudah Pak ya. Kembali ke tadi. Dok, kan menarik bicara masalah ini. Sangat menarik. Ya masalah ini, Dok. Omnibus Law ini kayaknya Presiden memaksa ini. Kayaknya informasinya begitu memaksa. Karena Komisi 9 pun juga mempunyai perspektif dan menerima ada banyak anggapan yang masuk ke sana, ada banyak argumentasi yang masuk karena argumentasi ID yang semacam tadi itu justru tidak mengubah terhadap rencana Omnibus Law ini dibahas. Tanggapannya, Dok? Ya, jadi beberapa langkah sudah dilakukan oleh PBID bersama wilayah sama cabang. Itu salah satunya adalah yang kemarin yang paling besar adalah demo di Monas gitu kan. Iya. Saya melihat itu. Udah ngikutin berarti ya. Sangat menarik. Sangat menarik. Selalu lah gitu kan. Isu-isu medis selalu sangat menarik. Ya Pak BD. Ya. Tapi kita selalu bermitra dengan komisi. Harus dong. Karena itu memang mitranya. Saudara. Ya siap. Jadi kembali ke masalah RUU Omnibus Law Kesehatan. Lanjut gitu ya. Memang kita terus berusaha semaksimal mungkin agar ini ditinjau ulang. Sebenarnya kita tidak antipati. Ya. Kita juga orang rakyat juga sebenarnya kan gitu, yang punya pemerintah gitu kan. Maksud hati pemerintah pasti ingin memperbaiki, bukan untuk merusak.
rusak kan begitu. Jadi yang ID butuhkan adalah mau jadi kaji ulang, kita diskusikan nih, libatkan ID gitu kan. Selama ini yang dilibatkan pemerintah adalah bukan organisasi profesi seperti ID, tapi organisasi di luar ID, iya, bukan ID. Karena ID dijadikan musuh bersama. Nah, kayak gitu. Jadi gimana kok tiba-tiba ada RU kesehatan? Iya. Dan dengan ID tidak pernah diajak untuk ngomong, untuk bicara gitu kan. Omnibus Law itu sebetulnya merampungkan beberapa undang-undang sebetulnya, Dok. Enggak, yang Pak Dokter ketahui apa undang-undang 9, apa ada undang-undang yang lain, keperawatan atau yang lain-lain yang disatukan? Ya semua jadikan satu itu. Satu, iya. Yang menjadi pokok keberatan dari teman-teman ID selain daripada yang itu, apakah memang ID hanya ingin memakai Undang-Undang Nomor 9 atau memang apa yang ingin diperbaikan dari situ? Poin-poin penting yang menjadi catatan dari ID itu, Dok. Ya, poin-poin penting yang dari ID kemarin yang sudah disampaikan oleh teman-teman di PBID adalah satu yang ada nih. Jangan pasrahkan sesuatu yang berat di luar profesi kan. Enggak, yang paling yang kemarin yang di teman-teman agak dalam tanda kutip agak menakutkan gitu kan ya. ID atau dokter gitu, bukan ID ya, dokter bisa dituntut dalam menjalankan profesinya. Gitu kan. Terus dibandingkan lagi nih dengan undang-undang lain, misalnya profesi lain, mungkin saya bisa lakukan dengan PGRI dengan punya lawyer gitu kan. Konsultan hukum. Peradi. Iya mungkin nggak tahu ya saya. Cuman di situ disebutkan bahwa pengacara tidak bisa dituntut dalam menjalankan profesinya. Misalkan kan bertolak belakang gitu kan. Peradi. Sebab gini. Orang datang sakit itu kan dalam keadaan berbeda. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat baru datang gitu kan. Nah, kalau kita nanti dibenturkan dengan undang-undang itu, teman-teman ini khawatirnya ada rasa ketakutan dan ketidaknyamanan gitu. Dan nanti saya obati, misalnya datang yang parah nih, gitu kan, komplikasinya banyak. Kita mau ngobati nggak sesuai dengan ekspektasi keluarga, nah kita bisa dituntut dong gitu kan. Untuk menjaga itu maksudnya ya? Iya, maksudnya gitu. Tapi ini kan tidak dalam konteks bagaimana menegasikan keahlian orang yang tidak masuk ke ID tapi punya gelar kedokteran ya? Tidak kan? Enggak. Itu lain. Itu lain itu. Yang kedua gini, Dok, isu yang muncul di situ adalah liberalisasi kesehatan. Ya, liberalisasi ya. Jangan sampai kita menjual. Di Indonesia ini justru banyak dokter-dokternya gitu kan? Betul. Dan itu salah satu yang dimunculkan oleh teman-teman ID. Betul. Dan cuma di sisi yang lain, kedokteran, sekolah dokter, sekolah spesialis, apa yang disampaikan oleh Pak Menkes itu nyata nggak, Dok? Kan nyata, Dok. Yeah. Artinya fakultas spesialis hanya berapa, 20-an. Betul. Dan yang lain-lain. Karena ini diakibatkan katanya sih, saya tidak di situ, saya konfirmasi ke dokternya ya. Katanya sih itu akibat dari sulitnya dan tidak mudahnya mengurus segala sesuatunya dari ID. Ini loh, kan kambing hitam lagi. ID, ya. Jelaskan dong, biar tidak jadi kambing hitam. Jadi kemarin itu adalah yang dipermasalahkan adalah pendidikan dokter spesialis. Jadi sebelumnya anggapan Pak Menkes nih bahwa university base gitu kan. University base. Ya kan? Kalau dulu sebelumnya adalah kolegium base, ya kan? Terus berubah nih, ada kebijakan jadi university base gitu kan. Nah, Pak Menkes menilai bahwa sulitnya mencetak dokter spesialis karena di situ. Jadi universitas lain itu tidak bisa membentuk gitu kan. Seakan-akan dalam tanda kutip center-center besar saja nih yang bisa. Dan akhirnya kalau pemerintah mau buka di kampus lain gitu kan. Hospital base enggak, maksudnya membentuk pendidikan spesialis di universitas lain, misalnya anggap dibilang swasta gitu kan ya, bukan yang negeri gitu misalnya gitu. Itu kesulitan. Nah, begitu. Karena ada reject dari center-center besar begitu kan. Terus akhirnya muncullah kebijakan menurut Pak Menkes jadikan hospital base aja gitu kan. Di mana nanti akan diberikan pendidikan spesialis di rumah sakit. Gitu kan, wong dokter spesialis itu loh sekolahnya seperti orang kerja gitu kan, mengikuti pembimbingnya terus kemana-kemana, misalnya operasi ngikut terus, akhirnya kan bisa. Ya kalau memang kerja nggak ada di bangku kuliah, hospital base aja gitu kan. Tapi yang dipermasalahkan sekarang gini loh, misalnya pada dokter bedah nih, kalau misalnya nanti jadi dipaksakan hospital base gitu kan, si A nanti yang lulusan hospital base ini itu jadi tukang bedah atau jadi ahli bedah. Tukang bedah atau ahli bedah?
Nah, ini penting untuk didengar penjelasan. Ya, misalkan berbeda. Kalau tukang bedah mungkin ya, jangankan dokter ya, saya ngambil satu orang aja yang bukan dokter itu, ikut saya aja selama 4 tahun, asistensi saya nanti tak ajari, bisa. Bisa ya. Tapi yang di otodidak ya? Otodidak. Saya ngajari, bisa. Saya yakin, misalnya nih Pak Leman, saya kasih waktu nih selama 4 tahun, jenengan ikut saya aja. Pertama asisten, lama-lama ikut asisten, akhirnya jadi operator. Saya yakin bisa. Tetapi yang dimasalahkan sekarang apa? Kalau bukan ahli bedah, nyulitnya ada nggak? Gitu. Nah, di situ. Ya kan? Kenapa? Karena mesti ada pertanyaan begini. Kalau kita mau memotong organ, gitu ya, mesti ada reasoningnya dong. Kenapa itu harus kita potong? Gitu kan? Dok, itu kan apakah itu makna dari Dokter Yaya? Jangan-jangan ya yang ada dalam pikirnya Pak Menkes waktu itu adalah tidak membuang knowledge-nya, tidak membuang apa namanya kuliahnya, tapi lebih banyak melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh dokter yang sudah spesialis gitu. Cuma nggak menjadi tukang. Tapi ini juga, namanya ini kan masih tahap pendidikan. Gitu. Ada ruang juga untuk belajar dalam konteks teori kedokterannya, dok. Ya, tapi gini, kalau misalnya di rumah sakit tersebut ada beberapa spesialis yang membimbing gitu kan berbeda dengan kalau di center. Kalau di center kan banyak nih. Kalau kita kan keliling, dapat dari ilmu pembimbing ini dapat, dari ilmu pembimbing ini dapat, dari nyulit ini dapat, dari pembimbing ini dapat. Nah, kalau misalnya seperti di Bangkalan nih, misalnya di Bangkalan, wah Bangkalan bisa nih karena ini B+ gitu, B pendidikan gitu kan, bisa nih hospital base untuk pendidikan spesialis, gitu kan ya. Jadi misalnya dokter bedahnya ada berapa? Dokter misalnya bedah tulangnya ada berapa, urologi ada berapa. Nah, mencukupi nggak untuk transfer nyulitnya? Tapi kalau sistemnya sudah dibangun betul, dok ya. Ini kalau melihat dari kemampuan hari ini, tapi apa pikiran besar dan rencana besar dari ini sebetulnya kalau betul-betul dilaksanakan. Contoh di sini semua untuk pendamping dan juga para senior dokter dan macamnya, ya tidak hanya mereka hanya mengikut, tapi dokter di sini juga mempunyai fungsi sebagai guru, dan ini pun juga tidak gratis kan. Kan bagus juga, dok gitu. Jadi masa nggak setuju? Cuan untuk saya juga gitu. Jadi tambahan cuan untuk saya gitu. Kan iya, dok. Karena ada fungsi dokter kerjanya oke, education-nya juga oke. Ini kan bagus menurut saya. Kok ditolak sama ID, gimana? Ya itu. Jadi gini, setiap ada masa transisi pasti ada penolakan, gitu kan. Perlu dikajinya kan di situ nanti. Oke, dok. Kapan-kapan kita bicara lagi, dok, terkait dengan urusan isu yang lain, lebih fokus lagi kepada yang, karena kalau bicara masalah Omnibus Law kesehatan ini ya, memang beda dengan Omnibus Ciptaker ya. Untuk kesehatan ini lebih khusus lagi. Tapi isu-isunya sebetulnya tidak hanya apa yang kita bicarakan dengan Dokter Yaya sebagai Ketua ID Bangkalan. Banyak sebenarnya isu-isu terkait dengan masalah ini, dan ini kita memang tidak bahas ke situ. Maklumi dan pahami, kita hanya bahas di sini kan, ini kita masih hanya tingkat cabang, dok ya. Betul. Tapi kalau tingkat PB beda nanti, urusan lebih luas lagi. Dok, terkait dengan urusan masalah ini, barangkali ini mantul juga ke teman-teman di provinsi atau dengan teman-teman anggota dewan yang ada di pusat. Silakan sampaikan unek-uneknya dan apa yang penting untuk disampaikan terkait dengan urusan Omnibus Law. Dok, silakan, dok. Ya, terima kasih. Jadi intinya gini, kita sebagai anggota ID sebenarnya tidak anti pemerintah, karena apalagi yang PNS itu kan, kita juga adalah abdi negara gitu kan. Jadi tentunya saya sebagai anak negara pasti akan ngikut apa yang diaturkan oleh pemerintah. Jadi intinya gini, ID kepingin RUU kesehatan ini ditinjau ulang, dikaji ulang, dan diajaklah organisasi profesi ID ini untuk diskusi, untuk sharing agar menciptakan undang-undang yang paripurna gitu kan. Tidak sepotong-potong sehingga bisa merugikan satu sisi, tetapi baik untuk ID, baik untuk masyarakat, baik untuk negara. Begitu. Makasih, dok. Pak Widi, barangkali mau kapan sesuatu, silakan. Cukup ya. Pemirsa,
Siap. Ini berat sebetulnya materinya. Berat. Cuma ini adalah sesuatu yang akan dirasakan juga oleh Rumah Sakit Bangkalan dan juga seluruh teman-teman dokter dan juga yang lain-lain, para medis sebetulnya. Kalau Undang-Undang UNES 10 ini betul-betul dilanjutkan dan diundangkan, karena pasti akan berbeda, akan sampai ke sini juga terasa, Dok, ya. Pastinya. Makanya mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi dari Dokter Yahya sebagai Ketua ID Kabupaten Bangkalan betul-betul didengar, dan bagaimanapun katanya tadi keputusan pemerintah akan diikuti, kan gitu, Dok, ya. Ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.